Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali Tawakal kembali menjumpai Anda bersama saya Farid Hasan. Dan pemirsa, di studio sudah hadir alhamdulillah narasumber kita bernama Ibu Rini. Assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farid. Ya, Ibu Rini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ibu Rini, saya dengar Ibu kelahiran dari Malaysia ya, betul ya? Ya, tapi di Indonesia. Tapi tinggal sudah di Jakarta ya. Jakarta. Terima kasih Ibu Rini sudah hadir di sini. Nanti mau cerita mengenai masalah yang Ibu Rini hadapi ya. Pak ya. Dan pemirsa, selain Ibu Rini kita juga sudah hadir Bapak Ustadz Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah mau bergabung kembali di Tawakal untuk pagi ini. Dan langsung aja Pak Ustadz juga pemirsa, Ibu Rini sudah jauh-jauh hari minta tolong sama kita untuk pengen ada pencerahan dari Pak Ustadz mengenai masalah hidupnya. Silakan Ibu Rini, boleh cerita langsung. Ya, begini Pak Ustadz. Nah Pak Farid, Ya. aku membina rumah tangga 16 tahun, penuh dengan kesabaran, kesetiaan dan sebagainya. Tapi di satu sisi, impianku seakan sia-sia. Suami aku yang kuanggap baik, yang awalnya aku tidak mencintainya, hingga aku mencintainya. Tapi kenyataannya dia khianati aku dengan beberapa wanita. Tanpa henti hingga saat ini. Hingga kami berjalan 16 tahun. Sudah berjalan 16 tahun. Sepanjang jalan sampai 16 tahun itu ada perlakuan apa dari suami yang Ibu Rini begitu menerima rasa Terpukul. sakit? Ya. Sangat. Setiap aku tahu apa yang diperbuat dia dalam selingkuhnya. Oh, dia berselingkuh? Iya, Ya. dengan beberapa wanita yang tidak bisa dihitung lagi dengan jari. Dalam 16 tahun. Setiap kali pula aku yang dipukulnya. Aku minta tolong tetangga pun tak kini bertolongin orang. Nggak ada orang yang Tak mau ada, nolong? karena Takut? mungkin mereka yang takut. Karena suamiku seakan jagoan. Tak bisa gitu. Aku hanya teruskan diri sendiri, sedih menangis sebagainya. Dia pukul aku, ingat jariku. Jariku Boleh ini saya lihat? Allah Maha Mengetahui kenapa yang diperbuat dia. 2 jariku. Halo? Apa? Suami saya bawa cewek ke kantor. Kamu jangan ngerusak rumah tangga orang ya. Udah, saya nggak mau dengar gosip murahan. Apa bener ya suami aku kayak gitu? Pak, apa benar kamu ada cewek lain? Ya ini buktinya, Pak. Orang kantor tuh nelfon Mama. Kamu itu ngomong apa sih? Udah, Papa jujur aja dia sama Mama, Pak. Kamu udah gak percaya sama suami sendiri? Hah? Sakit, Pak. Sakit, Pak. Itu hukuman kalau istri gak percaya sama suami. Sakit, Pak. Ustadz, ini gimana Pak Ustadz? Kasus yang menimpa Ibu Rini ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga berkali-kali hatinya disakiti dengan perselingkuhan. Aku coba lawan, tapi tak ada guna, tak ada mampu. Tak ada mampu. Ya. Jadi gini, Bu Rini, Iya, Mas Ustaz. Farid, Ya. ini kasus seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kalau sebagai orang beragama, bahkan apapun agamanya di luar Islam sekalipun, memberikan panduan, apalagi Nabi SAW telah memberikan panduan
bagaimana warning yang diberikan Nabi kepada para suami. Karena itulah ketika rumah tangga itu tujuannya kan untuk meraih sakinah, mawaddah, warahmah. Memperoleh sakinah kedamaian, mawaddah penuh cinta, warahmah dan kasih sayang gitu loh. Lah karena itu Nabi SAW memberikan penjelasan kewajiban suami kepada istri. Yang pertama ada yang menyebut 5, ada yang menyebut 6, itu tergantung masing-masing versi, tetapi secara umum yang pertama memberikan mahar ketika menikah. Kewajiban suami, nggak boleh mahar itu tidak dibayarkan. Yang kedua memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir dan batin, terutama nafkah lahirnya adalah secara halal. Jadi nggak boleh hasil judi, nggak boleh hasil jualan narkoba dan macam-macam, nggak boleh. Ini diharamkan oleh Allah. Yang ketiga adalah memberikan tempat tinggal. Maaf, sandang. Sandang itu artinya adalah pakaian. Jadi nggak boleh istri sampai nggak berpakaian, sampai tumpan camping, nggak boleh. Memberikan tempat tinggal. Tempat tinggal tentu adalah tempat tinggal yang nyaman dan istri bisa tinggal di situ gitu kan. Kemudian yang kelima, yang keempat adalah pendidikan, bimbingan agama. Karena itulah penting seorang suami itu sebenarnya menjadi imam dalam rumah tangga, mengajak anggota keluarganya terutama istri dan anaknya ke jalan yang diridhai Allah, ke jalan yang baik, diajak sholat, diajak ngaji dan lain-lainnya, pendek kata tempat penyemen nilai-nilai kebaikan. Yang kelima adalah memberikan perhatian dan kasih sayang. Inilah yang banyak kadang-kadang para pasangan muda maupun pasangan lawas sering dilupakan. Nabi SAW dalam suatu hadis memberikan penjelasan, akmalul mu'minina imanan ahsanum hulukon wa khiyarukum li ahlikum. Di hadis lain menjelaskan wa khiyarukum lin nisaikum. Jadi sesempurnanya iman seseorang itu adalah dilihat pada kualitas akhlaknya. Dan untuk melihat akhlak yang baik, kata Nabi, kemudian menjelaskan sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik akhlaknya kepada keluarganya, kepada istrinya. Kasus yang menimpa pada Ibu Rini tadi dari Malaysia ini, kita prihatin sekali bagaimana seorang suami apalagi kemudian melakukan kekerasan, bahkan mohon maaf sampai dua ibu jari dari beliau ini tadi kan sampai patah tadi itu, bahkan beliau ini kan luar biasa. Apalagi Mas Farid, ada satu hal yang tidak bisa ditoleransi dalam kehidupan beragama, yaitu melakukan perselingkuhan. Inilah awal kehancuran rumah tangga ketika ada di antara suami dan istri saling berselingkuh. Nah, kita kembali kepada kasih sayang, contohkan Nabi seperti apa. Salah satunya Nabi menjelaskan misalkan bagaimana dalam memanggil saja Nabi SAW manggil Aisyah radhiyallahu anha, panggilannya dengan ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Ini menunjukkan kasih yang luar biasa. Yang kedua ada peristiwa yang diabadikan dalam kehidupan Aisyah, yaitu Rasulullah ketika sepulang dari perjalanan dakwah itu tengah malam. Kalau kita analogkan dengan sekarang, jadi ketika mengetuk pintu rumah beliau ternyata tidak terdengar suara jawaban dari dalam karena Aisyah sedang tidur nyenyak, dan itu diulang sampai 3 kali mengucapkan salam, nggak ada jawaban. Maka Nabi memutuskan bersandar atau lesian di depan teras rumah. Dan ketika tengah malam anak al-laili, Aisyah radhiyallahu anha tahu bahwa ini adalah jam yang biasa Rasulullah bangun malam untuk sholat tahajud. Kemudian Aisyah mencari, loh, baru dia tersadarkan ternyata Nabi tidak ada di tempat. Dia baru ingat, wah, Nabi ternyata terkunci di luar pintu. Maka ketika Aisyah membuka pintu, Aisyah menangis meminta maaf kepada Nabi, dan Nabi SAW dengan tersenyum, ya Aisyah, tidak usah minta maaf, aku tahu kau. Jadi apa maknanya? Ini adalah menunjukkan kasih. Yang kedua ada peristiwa lagi yang diabadikan dalam hadis Nabi, yaitu Nabi pernah didapati sedang menjahit kainnya yang sedang robek, dijahit sendiri. Apa maknanya? Ini menunjukkan kasih sayang. Kata Nabi, kalau bisa dikerjakan sendiri kerjakan. Aku bukannya Aisyah nggak bisa, tapi mengerjakan. Jadi apalagi Nabi SAW memukul tentu tidak ada. Yang kisah yang kedua, Mas Farid, ada kisah menarik adalah dari dari Fatimah. Fatimah ini di hadapan Rasul pernah menyebut-nyebut nama Muti'ah, sahabat perempuan Muti'ah ini. Kemudian Fatimah penasaran, kemudian datang ke rumahnya. Singkat cerita, ketika datang ke rumah yang pertama ditolak karena bawa Hasan dan Husain. Yang kedua kalinya barulah kemudian datang, diterima. Dan di rumah Muti'ah ini ada 3 benda keramat yang menggantung, yaitu cemeti, kemudian handuk, dan kemudian kipas angin. Belum ada kipas karena belum ada listrik, kipas angin. Kemudian yang pertama ditanyakan adalah, Fatimah menanyakan, wahai Muti'ah, ini ada cemeti, ini apa, untuk apa? Ini aku sediakan untuk suamiku, jika ada masakan pelayananku ini ada baik, aku persediakan dia untuk memukulku. Bayangan Fatimah berapa kali ini digunakan untuk memukul kalau ada yang enak. Ternyata
Udah berapa kali itu digunakan? Jawabannya ini yang mengejutkan. Kata Mutia, alhamdulillah sejak pernikahanku hingga hari ini cemeti itu belum pernah bergeser dari tempatnya. Kemudian yang kedua, anduk untuk apa? Untuk mengelapi ketika pulang. Yang ketiga, kipas untuk ngipasi. Padahal suami dari sahabat Mutia ini adalah pekerja kasar maksudnya pembelah batu. Tapi nafkah kehormatan. Kemudian Fatimah menyatakan, ya Mutia, pantaslah Rasul menyebut-nyebut namamu karena namamu termasuk yang dirindukan oleh surga. Jadi apa maknanya? Maknanya adalah yang kita ambil adalah perlakuan suami Mutia. Kendati pun pekerjaannya sangat sederhana di mata kalau dalam sekarang, tapi kasih sayangnya inilah yang kemudian mengantarkan aroma surga pun merindukan sosok laki-laki suami Mutia dan Mutia yang taat kepada suaminya. Lah kalau dalam konteks kasus yang diceritakan oleh Ibu Rini tadi, kita sangat prihatin sekali. Seorang suami apalagi bulan ini sudah 16 tahun dengan kasih yang luar biasa, ternyata dibalas dengan apa ya? Kekerasan yang kita betul ini tidak bisa ditoleransi untuk undang-undang, apalagi agama sangat mencela sekali. Jadi menyakiti tidak hanya hati tapi juga menyakiti fisik. Apalagi sampai fisik. Iya, Ibu Rini. Keluarga tahu. Cerita nggak Ibu Rini sama keluarga soal perlakuan kasar dari suami? Tidak, Pak Karim. Aku tahan sendiri semua. Karena aku tidak ingin jelek namaku di mata keluarga. Apapun yang terjadi, ku jalani sendiri karena aku mencintai suami aku. Karena aku sedikit-sedikit sudah mulai tembus cintaku sama suami aku. Tapi apa yang dia lakukan itu kan bisa dibilang kekerasan dalam rumah tangga sudah masuk kriminalitas. Ya memang benar adanya, tapi faktanya aku tutup semua, Bapak. Cukup aku yang merasakan. Dan cukup aku mengadu pada Allah. Tak lebih dari itu. Ibu Rini pernah bertanya kenapa dia bisa berlaku kasar seperti itu? Sering kali. Dia jawabnya apa? Dia tak mengakui perbuatannya sampai saat ini pun dia tinggalkan aku, tak mengakuinya. Tak mengakuinya sama sekali. Di usia 16 tahun pernikahan sudah punya anak? Satu. Buat cinta kami. Iya, sudah tahu anak kalau ayahnya seperti itu? Tidak. Aku tutup semua ya. Masya Allah. Kasihan anak itu. Masa depannya nanti. Ini Pak Ustadz, tadi sebelumnya kita mulai, Ibu ini akan kenapa butuh tanya sama kita. Dia mau tahu kalau dia mengajukan cerai boleh nggak. Kalau saya bilang sih saya nggak bisa berani bilang harus cerai. Biar coba konsultasi dengan Pak Ustadz. Nah, Ibu ini udah ada Pak Ustadz. Mungkin Ibu ini bisa mendapat pencerahan dari Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Kalau kondisinya seperti ini Pak Ustadz. Ya, jadi kalau dalam tuntunan agama itu ada beberapa syarat untuk perceraian. Cerai itu, hak bercerai itu adalah otoritasnya ada di tangan seorang suami. Tapi ketika istri menghadapi, misalkan suami ini melakukan maksiat kepada Allah, mendorong istrinya bermaksiat pada Allah, salah satu maksiat pada suami yang dilakukannya adalah berselingkuh. Ini adalah bentuk kemaksiatan terbesar dalam kehidupan berumah tangga. Yang kedua, kemaksiatan yang kedua adalah melakukan kepenganiayaan, kekerasan fisik pada dan ibu ini merasa sangat berat sekali. Jadi kalau ibu ini misalkan bertahan yang luar biasa sudah nggak mampu lagi, kemudian mengajukan ke pengadilan, maka ini ada argumentasi yang bisa diterima. Yang pertama melakukan maksiat kepada Allah tadi dan dia tidak menyadari dan dia tidak mau berhenti. Yang kedua melakukan kekerasan, maka ini sudah terpenuhi kalau kita mengikuti undang-undang, yaitu mengajukan talak, namanya talahulu. Dan ketika pengadilan sudah memutus keputusan ini, maka berarti sah dalam konteks perceraian tadi itu. Jadi inilah memang kenapa ada perceraian. Ini adalah emergency exit, jalan darurat keluar. Ketika rumah tangga itu sudah tidak didapatkan lagi cita-citanya untuk mendapatkan sakinah, mendapatkan mawaddah, mendapatkan warahmah, tidak didapatkan ketikanya ini, justru semakin menjauhkan dirinya dari Tuhan, dan maka kemudian ini dibolehkan. Nabi mengatakan abghadul halal indallah at-talaq, perkara yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Tetapi kan tadi kan sampai coba berselingkuh ini bagaimana ini kan moralitasnya di hadapan istri dan anak kan udah hancur. Dan tidak cuma satu Pak Ustadz tadi. Lah iya itu dia kan. Dia bilang tadi bisa belasan. Ini nggak bisa ditolerir oleh pemikiran sehat, akal sehat, apalagi dalam tuntunan agama. Ibu Rini udah pernah coba ngajuin cerai ke suami? Awalnya tidak. Awalnya aku bertahan untuk anak si kecil.
demi masa depannya. Tapi lama-lama aku tak tahan. Aku bilang, ya akhirnya kami pisah sudah 6 bulan ini.